Hai, halo guys. Sorry gue buka dulu ya. Masker soalnya kan lagi PSBB. Gue buka dulu, tenang. Kembali lagi di Ngobrolin Aja ke Theo. Hari ini segmennya agak spesial. Kita ada di animal shelternya dari Animal Defender. Yang kebetulan Animal Defender itu adalah teman lama kita. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung aja Q&A salah satu anggota Animal Defender yang ada di sini hari ini. Bro, perkenalkan bro, siapa namanya bro? Halo, saya AA. Lepas dulu kali maskernya. Iya. Saya AA, tim Animal Defender. Di sini sekarang mewakili Doni. Ya. Karena nggak bisa hadir. Ya. Jadi ngobrol santai. Ngobrol langsung, santai. Nanti Mas Doni kita interview sendiri ya Mas Doni ya, awas lo. Oke, jadi gini, sebenarnya kita mau nanya doang nih ya. Kita kan, ini kan, gue kan ngikutin Animal Defender dari pertama tuh, dulu di Kebonjeruk dulu kan. Terus sekarang ke sini. Bisa cerita dikit nggak gimana sih latar belakangnya Animal Defender akhirnya ada di sini? Ini fasilitas ini gede loh. Iya. Ini ada kolam berapa biji. Ceritanya gimana? Jadi kita mulai bulan Maret kemarin, ya. kita baru pindah ke sini nih. Ya. Ada tanah luas, ada pemiliknya, kita sebut dia Babe Hari. Oh. Ya, Babe Hari ini support untuk udah pakai aja gitu. Oh. Ceritanya begitu. Oke. Jadi dia ngasih tanah ini buat dipakai ya? Iya, dipakai, nggak perlu sewa. Oh. Nggak perlu sewa. Nggak perlu sewa, gila. Biasanya kan kalau baik banget Babe Hari. biasanya baik kalau banget. sama punya tanah kan biasanya yang ditanyain sewanya. Sewanya berapa nih? Pasti. Lu mau sewa berapa? Ini Pasti, malah bener. udah pakai aja. Bener. Oh keren, sejarahnya gitu ya? Iya. Jadi ketemu dari Babe Hari itu ya, pas Iya. kita lagi nyari. Oh oke. Kalau boleh tahu sekarang di sini, kalau dulu kan banyak banget nih. Karena dulu salah satu anjing gua ada yang pernah gua titipin di Animal Defender guys buat rehabilitasi mental. Soalnya anjing gua ganas banget. Nah kalau di sini sekarang nih anjing ada berapa nih? Anjing sekitar 70-80 anjing. Oh 7. Oh udah nggak ratusan lagi ya? Keluar masuk soalnya kan. Oh. Ada yang diadop. Oke. Ada yang memang udah tua. Kebanyakan tuh kalau dari 70 ekor itu ya bro ya, seperti anjing-anjing ini banyak ceritanya kayak gimana sih? Apakah dia dibuang? Apakah dia sakit? Apakah dia ditemukan di jalan? Apa gimana? Ada banyak kasus. Salah satunya itu Oh. dibuang, terus Banyak dibuang. bencana juga, terus kecelakaan juga. Ada yang ketabrak mobil, tabrak motor. Terus ada yang ditelantarkan. Kita Itu kasihan sih. ya. Kawan-kawan ingat ya, kalau kalian nggak mampu memelihara hewan, jangan memulai. Ya, Ingat ya. harus komit. Nah, kasihan anjing-anjing ini dibuang. Soalnya kita di sini ya, anjing-anjing ini bukan anjing Siberian Husky yang keren, herder bukan. Ini semua anjing punya masalah, punya ini juga. Terus pertanyaan terakhir dari gua, visi misi ke depannya ini mau gimana nih? Visi misi kita itu mengajak teman-teman Ya. pencinta hewan untuk tetap menyuarakan anti daging anjing, Oke. menyuarakan Masih ada orang makan daging anjing sekarang? masih Oh God. masih ya. Kalian masih makan daging anjing? Gokil. Masih. Aku makan. Kita selalu menyuarakan melalui jalur hukum Iya. ya dan Oh. berkampanye tentang animal abuse. Oh, ada jalur hukum ya buat Ada. makan daging anjing? Bukan makan daging anjing ya. Iya. Penelantaran atau penyiksaan hewan itu ada pasalnya nih. Oh. Nah guys, hari ini selain kita main ke Animal Defender, ada acara khusus hari ini. Kita lagi menyumbang dari teman-teman Lions MMA. Semua makasih yang udah nyumbang, yang datang ke rumah kemarin rame-rame ngasih makanan anjing dan segala macam karbol buat kita semua yang ada di sini. Saya mewakili Animal Defenders Indonesia mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support kegiatan kami. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Terima kasih guys. Ya, demikian sudah bincang-bincang saya dengan AA di tempat yang luar biasa ini. Hari ini kita mau pulang setelah kita sudah mengirimkan sumbangan kita ke Animal Defender. Karena kan masa sulit ini kan juga sulit juga kan buat mencari dana buat membiayain anjing-anjing yang banyak ini. Guys, jangan lupa selalu bantu shelter-shelter terdekat kalian. Terutama kalau teman-teman gue ada di Animal Defender. Bantu mereka ya guys. Mereka punya Instagram, ada di sini Doni Herdaru sama Animal Defender ya. Ya, Animal Defenders Indonesia. Nah, Animal Defenders Indonesia. Gue mau bilang makasih ya buat AA ya. Hari ini udah menemenin kita, Q&A udah enak banget. Semuanya informasi kita dapat. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, subscribe,
lonceng, keep support your animal movement. Thank you guys. Nah kawan-kawan, kemarin kan kita udah datang tuh ke animal shelter yang di Depok. Tapi kemarin pentolannya lagi nggak ada karena berhalangan, karena ada anaknya sakit, dia harus mengurus. Jadi hari ini langsung aja gue kenalkan pentolan dari animal shelter, animal defender. Silahkan perkenalkan sendiri Mas Doni namanya. Halo, saya Doni Herdarutona, ketua sekaligus pendiri dari Animal Defenders Indonesia. Sekaligus Bapak. Oke, siap. Kita PSBB kok, tetap. Jaga jarak. Dan kita 1 tahu meter, 1 meter. kita harus jaga jarak aman supaya jangan terlalu nyaman. Kalau nyaman ntar kita jadian. Ya, jangan kejadian. Terus, Aduh, Mas. ini lepasnya nih, lepas dong Mas Don. Siap. Sekali, oke. Nah kemarin Mas Don, kenapa Mas Don? Lagi ini cerita-cerita dikit lah Mas Don. Kemarin kan kita datang tuh, rencananya kan Mas Don mau ada. Lo datang nih ke shelter, big day ini udah nih. Wah, asik lagi nih, main lagi nih. Kayak beberapa waktu lalu kan kita ketemu di shelter. Tapi ternyata pagi-pagi anak gue kejang karena Waduh. hari sebelumnya dia demam tinggi karena gejedot dan giginya rusak, hancur, Aduh. nyungsep. Jadi karena urusan anak, top priority lah seperti kita tahu ya. Paham Mas Don. Iya. Dulu waktu masih muda, mati besok kita siap. Iya. Mati sekarang oke, nggak masalah. Sekarang punya anak, kita mau hidup 1000 tahun. Bener. Ini dia kan. Bener. Jadi mereka adalah prioritas kita pertama. Mantap. Sorry kemarin gue nggak bisa menemani, tapi ada. Enggak lah Mas Don, santai lah. Ada juga. Sekarang gantian fisik kemarin. Nah, sebenarnya gini, teman-teman semua pengen tahu Mas Doni ya. Awal mulanya tuh ya ceritanya, semua orang pengen tahu kan roots-nya tuh seperti apa sih animal shelter di Indonesia ini, pergerakannya seperti apa. Nah, kalau khususnya buat Mas Doni di Animal Defender, itu awal mulanya seperti apa sih Mas Doni? Boleh diceritakan sedikit? Iya, jadi kalau gue sendiri dari kecil sih emang udah diajarin sayang sama hewan, sama bokap. Oke. SD gue ketemu kucing ketabrak bawa pulang. Kucing ditabrak mikrolet, gue sambit mikrolet pakai batu, berantem. Ya, Romangun lah ya. Brutal. Gitu. Ya dia besar di lingkungan yang banyak narkoba, tapi gue berhasil punya fokus ternyata ke binatang, bukan Iya. ke yang lain-lain. Di saat masih SD itu tidak ada literatur atau bacaan atau kayak sekarang sosial media gitu ya. Dulu cuma ada yang bisa gue baca cuma Kompas sama Pos Kota. Nggak ada rubrik tentang hewan, bagaimana merawat dan nggak ada. Jadi menyembuhin kucing ketabrak tuh bener-bener otodidak banget. Dokter hewan dulu belum ada. Iya. Pakai obat merah doang, dulu nyebutnya obat merah, siapin makanan minum doang. Cuma berharap pada survival si kucing doang. Iya. Di kemudian hari, pas gue punya independensi ekonomi, uang gue yang nyari suka-suka Iya, gue. Bener. Tapi itu bener. Suka-suka gue. Nah, itu membuat gue jadi lebih independen. Nah, pada saat-saat independen seperti ini yang sangat mempengaruhi gue sih buat gue. Karena dengan independen ini gue bisa melakukan apa yang gue mau tanpa harus dependen kepada orang lain. Iya, Nah, betul. dengan lo bisa independen, lo bisa tanpa beban melakukan apa yang lo mau. Iya. Jadi ini semangatnya juga. Kebetulan gue juga besar di metal gitu ya. Iya. Jadi semangat Kelihatan DIY. Mas Don, metal kelihatan. Bajunya metal bener. Semangat DIY besar nih, do it yourself. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Ayo kerjain sendiri kalau lo bisa. Iya, jangan iya. jangan cuma nangis, cengeng, nungguin orang lain. Kita kerjain sendiri. Nah itu dulu dasar gue ngelakuin ini di rumah. Mulai nampungin anjing kucing. Dari dulu tuh? Di rumah bokap. Sebelumnya di rumah kontrakan, rumah petak. Kucing 40-an lah, nggak muat karena gue anggap kurang layak buat mereka dan nggak enak sama tetangga. Gue pindah ke rumah Ciledug. Di rumah Ciledug, bantuin banjir fluid 2013 gitu ya. Anjingnya ada yang nggak diambil, ada yang diambil gitu. Anjing jalanan, kucing jalanan kita bawain pulang. Tahu-tahu, anjing nyaris 40 nih, kucing 30, tapi hidup bareng, nggak berantem. Udah satu nasib lah, jadi nggak ribut. Akhirnya memaksakan diri mencari lahan yang
bisa buat shelter. Akhirnya dapat di Depok. Buat. Akhirnya mulai lebih sinting lagi lah setelah dapat lahan. Panjang tuh perjalanan Mas Don. Soalnya kan gua sendiri kan ngikutin lu Mas Don dari zaman Ciledug ya. Ciledug. Karena kan waktu itu kebetulan gue sebenarnya nggak pernah tahu tentang movementnya animal shelter di Indonesia. Jujur gue nggak pernah tahu, jujur aja. Tapi kemarin pas istri gue hamil Hickson itu, dia punya sedikit atensi lebih ke hewan. Atensi lebih ke hewan. Gue memang suka anjing, gue suka banget sama anjing, apalagi jenis pitbull. Kalau gue, terus ketemulah sama Animal Defender. Iya. Waktu itu di Instagramnya. Iya, terus di Ciledug. Iya. Nah, makanya tuh waktu dulu kan gue sering kayak yang ke Ciledug juga sering, Main, ya kan sore, main. ya. Yang anjing gue juga direhab sama lu, anjing gue galak banget. Oh ternyata dasarnya tuh dari sana Mas. Dari situ. Emang lu dari dulu sebelum Animal Defender ini pun belum berdiri, lu udah melakukan hal itu gitu? Iya, jadi Animal Defenders Indonesia itu berdiri di 2011. Oke. Tapi apakah 2010 nggak ngapa-ngapain? Enggak, malah ini dulu individual, ngerjainnya individual. Iya. Gua sama teman-teman lain yang udah dalam satu wadah itu sebelumnya sporadis aja. Gua ngerjain apa, gua ngerjain apa. Tapi di 2011 itu ada satu kejadian di mana ada kejahatan kepada hewan yang dilakukan berkelompok. Jadi kalau kita individual merespon kelompok itu pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Kalah secara jumlah, kalah secara narasinya juga nanti, sama kalah dalam legal standing. Jadi di situ terbentuk satu kebutuhan, kita punya wadah. Iya. Wadah yang nanti bisa melakukan apa yang nggak bisa dilakukan sendirian nih. Iya. Dan ini gue rasain sampai sekarang. Satu hal yang sangat berbeda ketika lo sendirian tanpa wadah adalah lo bisa punya legal standing ketika lo memperjuangkan hak hukum, Iya. hak perlindungan bagi hewan ini. Iya betul. Udah sering gue diketawain sama penegak hukum. Gue ke kantor polisi ngelaporin kucing ditembakin senapan angin, dilempar ke kali, dipukul pakai sapu lalu mati. Korbannya siapa? Kucing. Ketawa dia. Muka gue flat aja, gue liatin. Karena muka gue flat, dia jadi berhenti. Ketawa. Iyalah, nggak enak, jadi nggak enak loh. Kok dia nggak ketawa. Iya. Lucu. Oh enggak. Korbannya siapa? Kucing. Kucingnya siapa? Kucing yang pemiliknya belum kami ketahui. Ya lanjut. Gitu. Jadi dengan adanya wadah ini kita bisa bergerak lebih jauh, nggak cuma sekedar ngumpul nolongin kucing, anjing, tapi tujuan utama kalau gue sama Animal Defenders, tujuan utamanya adalah penegakan hukum sama kesadaran. Kalau kita udah sadar dan penegakan hukum berjalan dengan baik, nggak akan ada lagi rescue menurut gue. Karena pemerintah sendiri, misalnya Pemprov DKI wajib menjaga populasinya. Karena sekarang udah overpopulasi kucing, anjing, gimana-mana. Tapi kita cuma bisa ngeluh overpopulasi, tapi nggak ngapa-ngapain. Apa kayak gitu tindakannya Bikin sterilisasi steril, kayak apa? Iya. Steril, kehabisan duit misalnya. Ayo cerdas aja, kita palakin nih. Perusahaan-perusahaan, CSR dong. Lo CSR jangan semuanya ke manusia. Misalnya 5% deh bagi buat steril. Iya. Satu perusahaan. Kalau misalnya ada 200 perusahaan kan lumayan. Lumayan banget. Kan tinggal kepalanya aja himbau seperti apa gitu. Kita yang sebagai masyarakat ikut mendorong bagaimana caranya ini terlaksana bareng-bareng, nggak cuma tugasnya pemerintah tapi tugas masyarakat juga. Kita lah yang paling penting. Iya. Karena ini masalahnya kita juga. Kalau kita abai, kita nanti repot. Karena hewan peliharaan yang tidak terawat dengan baik akan membawa penyakit atau ketidakuntungan buat kita ntar. Oke. Berbaliknya dari semua latar belakang sama apa yang sudah terjadi di sekarang yang Mas Doni lakukan, yang Mas Doni tadi baru jelaskan, pasti ada dong kesulitannya. Namanya, apalagi saya udah ngikutin Mas Doni dari awal nih. Saya nggak berhak cerita, cuman saya sebagai penonton yang aslinya, saya bener-bener nonton di situ ngelihat kejadian nyata semua saya ikutin. Apa Mas Doni? Coba cerita ke teman-teman kita kendala utama dari menjalankan program ini. Yang pasti hal apapun yang kita kerjain nggak ada yang mulus-mulus aja. Pasti akan ada ups and down. Ini gue goosebump nih. Iya. Gue sih ngeliat lu sih udah goosebump juga Mas Doni. Lu sih gokil sih perjuangan lu sih. Wah. Apa ya? Kalau ngomong kesulitan dan kendala, pasti setiap perjuangan, pasti apa yang mau kita capai, apa yang kita perjuangkan demi kebaikan itu pasti nggak ada yang lancar. Iya. Pasti ada hambatan-hambatan. Kalau namanya nggak ada hambatan, itu namanya jalan tol baru diaspal. Iya. Lancar banget. Jalan tol yang habis diaspal nanti botak-botak lagi. Iya, bentar lagi mobil lewat rusak. Iya. Dilewatin, ada yang beban berat, nanti jalannya jadi rusak. Sama kayak kita, nanti ada beban berat masuk ke kita
kitanya kesel capek, ya nggak apa-apa istirahat dulu di aspal ulang, nanti kita bisa lancar lagi. Kendala, hambatan, saya rasa itu cuma mindset doang. Ya. Nggak akan jadi apa-apa buat orang-orang yang tekadnya kuat. Wah, mantap. Iya nggak? Kalau ngomongin kendala, Setuju. kendala mah banyak. Gue nggak akan jualan drama kendala gue seperti apa ya. Tapi yang pasti, Itu yang gue tahu dari lu sih. jadi kalau ngomongin gampang dong bikin shelter, ya lo cobain aja. Iya. Kalau boleh mundur gue, tuker tempat gue mau. Gue nambahin dari Mas Doni, ini nggak akan pernah keluar dari mulut Mas Doni, cuman gue yang nambahin. Guys, kalau lu pada punya profit lebih, uang lebih, yang nggak kalian pakai, coba bantu juga animal shelter yang ada sekarang. Ya. Pergerakan mereka real. Salah satu contohnya Mas Doni ini yang di depan gue sekarang. Gue mengikuti pergerakan dia dari awal. Gue lihat, tapi memang dia memang tipenya unik. Si Mas Doni ini tidak mengkonfront hal-hal yang apa ya, yang clickbait gitulah istilahnya. Dia nggak konfront hal-hal yang tiba-tiba di sosmed dijadiin sesuatu yang menyerang dia tidak konfront. Dia memilih untuk diam dan tetap beraksi. Itu yang gue suka dari lu, Mas Doni. Apa ya? Karena jangan pernah kasih unjuk taktik perang lo sama musuh perang lo. Nah, itu yang paling bener memang. Gue juga seperti itu. Tapi jangan lupa guys ya, tolong berdonasi. Kalian kemanapun, gue nggak bilang harus ke Mas Doni ya. Enggak, gue nggak bilang seperti itu. Tapi Pergerakan-pergerakan iya, yang ada ya. bantulah pergerakan animal shelter yang ada. Apalagi kalian pencinta hewan. Gue yakin pencinta hewan banyak banget. Udah merebak banget di Indonesia, shelter, Iya, terus grup-grup penolong hewan udah banyak banget. Iya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Manado ada ya, Iya. Medan semua, di Medan-Medan perang kita tuh punya. Iya. Manado, Medan, Bali, Surabaya, Jogja, Banyumas ya, Iya. Semarang, itu kota-kota perang buat saya pribadi, kota-kota perang di mana banyak terjadi animal abuse sama Bukan dibus lagi, masuk piring, Mas. Iya, betul. Masuk piring. kuburan, perutnya jadi Masuk kuburan. piring, hati-hati. Ya, apa paradigma bahwa orang Indonesia barbar, ya kita mengakui memang kita menggablok banget, susah banget. Kembali lagi ke manusia. Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang masih mengkonsumsi anjing. Emang iya, benar. Itu gue setuju. Karena ya kita juga Kita sama. Batak nih. Kita Batak nih. Batak. Gue Sama Batak. dong. Batak-Batak yang tidak makan daging anjing. Gue enggak. Gue Nggak jujur makan enggak. anjing. Kalau gue makan orang. Dah, Lu mau gua makan dong. sini. Nah, Mas Doni terakhir nih. Terakhir. Pertanyaan terakhir ini udah jadi obrolan yang seru banget. Emang gue selalu suka sih datang ke lu ngobrol-ngobrol. Emang selalu dari dulu nongkrong kalau ada waktu pasti ke sana. Visi misi dari Animal Defender. Yang sekarang Mas Doni. Kan Sekarang. visi misi berubah terus kan? Iya. Kondisi berubah terus. Ya, jadi kalau visi kita adalah perbaikan hukum bagi hewan di Indonesia, khususnya hewan domestik. Nah, Lalu misi kami adalah mengedukasi agar masyarakat bisa lebih menghargai hewan, termasuk hewan domestik, untuk tidak gampang menganiaya. Sekarang kita gini nih, di orang-orang kita, lo nggak suka nih sama anjing, lo sambitin. Lo siksa, lo pukulin. Padahal nggak salah tuh padahal anjing. nggak ngapa-ngapain. Iya, Kalau kita nggak suka, cukup berpaling muka saja udah. iya. Lalu tinggalkan. Kalau nggak suka nggak usah nyakitin. Misalnya, Benar. gua nggak suka nih sama Fadlizon misalnya. Apa harus gue bunuh? Kan enggak. Udah biarin aja. Keras Biarin banget, aja. Kira. Misalnya, contoh sama Pak Hari Hamzah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang kita nggak suka, nggak perlu harus dimusnahin ya. Lain cerita kalau lo misalnya lo diserang kecoa, lo mesti take down dia. Iya. Tapi kalau misalnya ada kucing doang lewat, Nggak mungkin. Kalau lo nggak mungkin tiba-tiba diserang. Nggak mungkin lo diserang. ngerasa ini kucing ganggu gue, lo apa sih lebay banget kucing lewat. Ntar kalau gue nggak suka lo lewat, gue tebas pala lo gimana? Kan nggak lucu. Kalau lo bilang cuma kucing doang, ntar kalau gue bilang lo cuma orang doang. Kalau berani jangan sama kucing, lawan kita. Sedap, gue suka. Kalau berani sama kita aja. Para animal abuser itu, Iya. orang-orang yang giginya kecil. Wah, hear that guys, small nuts. Kalau berani lawan gue, jangan lawan anjing. jangan lawan yang lama-lama, lawan Theo nih, lawan gue gitu ya kan. Terus jangan ngadu anjing lo supaya lo dapat duit. Lo Oh, kerja, Lu lo
diadu kayak gue yang diadu. Anjing gue juga ada turunan pitbull yang nggak diadu, Pak. Gue yang diadu. Doi ngadu dirinya untuk dapat penghidupan. Yoi. Kalau lo ngadu anjing lo buat cari penghidupan mah lu biji lo Malu, kecil. masa anjing lu yang ngasih cari duit buat lu, ya kan? Iya. Jadi kalau kata-kata kami frontal itu adalah sebenarnya satir. Kami bisa dan sanggup menghadirkan kata-kata yang sangat sopan. Ya. Tapi untuk menyadarkan orang-orang yang kadang-kadang perlu ditempeleng, kami Maksud hadirkan tempeleng? kata-kata yang sebaiknya nyolek dikit hati Ya, nuraninya. betul. Nanti ya kalau nggak ada yang nggak terima, cari gue boleh. Nyari gue gampang lah. Tanya Selalu pasti ada di boleh. shelter. Selalu ada di shelter, sumpah. Kalau mau ngetes, kalau Asli. Mas katanya kalau berani jangan sama anjing, gue mau tes sama lo. Let's go. Kenapa gue bilang Mas Doni selalu ada di shelter? Paling gampang ngedeteknya. Anak dia yang cowok masih kecil. Begitu anaknya turun dari mobil, itu anjing shelter semua kenal sama anaknya. Itu berarti timeline itu anak ada di shelter sering. Nah, itu gampang. Hewan tidak menipu, manusia yang menipu. Kalian nggak pernah khianat, cuma teman-teman sompret yang berkhianat. Aduh, ini lama-lama jadi lagu nih. Hoi. Kalau gitu, sampai sini gue mau mengatakan makasih Mas Doni buat udah datang ke Lions. Udah menjelaskan visi misi, latar belakang, dan kesulitan apa yang ada yang dirasakan sama penggerak-penggerak animal shelter sekarang, terutama animal defender. Kalau kalian suka pergerakan Mas Doni, ingat ikutin YouTube dia di Animal Defenders Indonesia. Instagramnya juga ada Animal Defenders. Instagramnya Mas Doni sendiri juga ada, tapi agak susah di-approve sama dia. Kayaknya dia private. Enggak, Mas ya? Oh enggak private. Oh, enggak private. Biar haters pada datang semua. Nah, dan jangan lupa kalau kalian suka konten-konten kita, jangan lupa like, subscribe, komen di Theodorus Ginting Official. See you guys. Bye.